Hai guys, welcome back to my video. Hari ini aku membahas tentang iPhone SE. Jadi ini adalah iPhone SE tahun 2020 atau second generation-nya. Ini adalah produk red, warna merah, dan ini kapasitas 64 GB. Ini aku beli second ya, udah aku pakai beberapa saat. Dan untuk HP di tahun 2021, singkat cerita ini layarnya menurutku kecilan. Ya gimana enggak, ini layarnya tuh 4,7 inch guys. Jadi kalau kalian inget ya, ini tuh iPhone 6 atau iPhone generasi pertama yang menggunakan layar 4,7 inch. Sampai sekarang masih berfungsi, cuma ya agak nge-lag dikit. Tapi ini masih saya simpan sebagai koleksi. Saya sempat menggunakan HP ini beberapa saat sih. Kemudian kalau kita lihat ya, ini bodinya itu sama persis guys, kecuali ini kan dari metal, sedangkan ini sudah berubah dari kaca, sehingga ini juga sudah bisa menggunakan wireless charging, sedangkan untuk iPhone 6 ini belum. Tapi untuk dari ukuran layarnya, ini benar-benar sama persis, 4,7 inch. Penempatan tombol-tombolnya juga bisa dilihat sama persis. Nah ini dulu masih ada colokan 3 mm buat headphone, yang ini udah nggak ada. Kemudian juga bagian kameranya lebih besar, yang ini kameranya masih lebih kecil. Tapi overall itu mirip banget guys. Oke, selain itu penggunaan teknologi layarnya pun masih sama. Ini menggunakan Retina display 4,7 inch. Nggak ada spesialnya sih di tahun 2021 ini, apalagi ini kan juga belum pakai teknologi 120 Hz seperti di kompetitornya, ataupun 90 Hz yang sudah banyak di kompetitornya juga. Kemudian ini tuh kalau misalnya kalian mau pakai sih, speknya itu masih cukup tinggi ya guys. Ini speknya itu setara iPhone 11 dengan prosesornya Apple A13 Bionic. Jadi untuk performa udah pasti HP ini lancar banget. Jadi kalau misalnya kita multitasking dari aplikasi-aplikasi itu, kita berpindah itu cepet banget guys. Dan ini RAM-nya 4, tapi menurutku masih cukup banget sih untuk HP SE ini. Jadi HP ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit, karena HP ini kenceng banget. Dan kalau misalnya day-to-day test itu, wah masih top banget sih. Semisal ya kita lihat ya, kita loading game ini, loadingnya cepet banget guys. Jadi kayak performanya itu ya, kalau dibanding sama mid-range seperti di sini, aku punya contohnya, ini kan saingan lah. Ini mid-range dari Samsung. Kalau misalnya kita lihat harga bekasnya sekarang itu kurang lebih sama, di harga 4 jutaan keduanya. Ini adalah Samsung Galaxy A52 dan ini adalah iPhone SE. Jadi ini kalau misalnya dilihat harga bekasnya itu kurang lebih dua-dua ini mirip. Tapi di sini kita lihat ya, performanya SE ini masih jauh lebih kencang daripada A52, walaupun A52 ini juga nggak bisa dibilang lemot. Jadi A52 ini menggunakan Snapdragon 720G, sedangkan yang ini Apple A13 yang chipsetnya di mana ini dipakai oleh flagship iPhone 11. Sedangkan Samsung ini chipsetnya dipakai di mid-range seperti di Google Pixel 4a, ya bukan yang 5G ya, 4a yang biasa. Dan itu performanya kalau dipakai day to day itu ya kenceng sih, tapi nggak sekenceng menggunakan feel-nya iPhone SE ini. Kemudian kalau untuk gaming seperti tadi nggak ada masalah, juga untuk aplikasi-aplikasi lainnya itu multitasking semua enak. Tapi ya cukup disayangkan kalau misalnya cowok yang suka main game atau yang suka layarnya lebar, ini 4,7 inch ini menurut saya masih terlalu kecil. Jadi nggak nyaman banget dibuat main game. Beda sama HP-HP zaman sekarang yang udah full. Bisa dilihat ya, ini perbedaan layarnya bedanya jauh banget, 4,7 dan 6,5 inch di Galaxy A52. Kemudian selain itu juga kalau untuk kualitas kamera sih, di sini kualitas kameranya juga masih cukup bagus ya. Kameranya jadi setara dengan iPhone XR. Jadi coba kita lihat di sini. Kita ambil foto. Jadi ini kameranya belum punya night mode ya, dan kameranya cuma ada 1 biji. Berbeda dengan kamera-kamera HP-HP zaman now yang sekarang udah banyak sekali kamera, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 2, tapi minimal standarnya sekarang kan 2, ada yang tele, ada yang ultra wide. Sedangkan ini lensanya cuma wide aja, dan ini lensanya 12 megapiksel. Untuk video sendiri perekamannya sudah sampai 4K ya guys. 4K maksimal juga di 60 fps. Ini bisa dilihat model rekamannya. Kalau rekaman nggak usah diragukan lagi,
iPhone SE ini bisa saya bilang HP 4 jutaan dengan kualitas rekaman video yang paling bagus di antara pesaing-pesaingnya. Itu udah, iPhone tuh memang kualitas videonya memang patut diacungi jempol lah. Walaupun di sini modelnya masih, ya patut disayangkan juga, ini model daur ulang yang sudah dari tahun 2014 sampai sekarang udah kelihatan jadul banget. Selain itu juga untuk kualitas foto dan fotonya itu masih mencukupi. Kalau misalnya dilawankan dengan flagship-flagship zaman sekarang itu ya mungkin kalau dibandingkan dengan Poco F3 gitu mungkin masih bagus kameranya iPhone SE ini. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan Galaxy S21, dengan iPhone 12, ya iPhone SE ini udah kalah. Kemudian juga selain itu untuk speakernya juga udah stereo atas bawah ini. Jadi kalau misalnya untuk videonya sendiri itu suaranya ya cukup jelas sih guys. Coba kita dengerin ya. Ini adalah contoh videonya. Hey, what's up guys? Kembali lagi ke video kali ini. Udah lama banget aku absen bikin video. Kali ini aku mau bikin video membahas tentang iPhone yang atas bawah tahun ini. Oke. Ya, ini adalah iPhone 11 atau iPhone. Oke. Selain itu tadi lupa bahas kamera depannya guys. Jadi kamera depannya ini sayangnya ini kamera depan resolusinya juga masih 7 megapiksel. Jadi ya nggak seterang iPhone zaman sekarang. Ya oke lah. Tapi kalau dibilang terang-terang banget juga nggak terlalu. Jadi kalau misalnya kalian suka selfie, ini bukan kamera yang bagus untuk selfie. Oke guys, jadi kesimpulannya untuk tahun 2021 apakah HP ini masih worth? Tergantung kebutuhan guys. Kalau misalnya kalian tuh butuh spek, nggak butuh layar gede, misalnya kalian cuma butuh HP ini buat gaming-gaming yang kayak Subway Surfer, ini kan Subway Surfer itu kan nggak perlu layar yang besar-besar. Tapi kalau misalnya kalian gaming kayak PUBG gitu, kalian performanya bagus. Tapi menurut saya kurang leluasa untuk bermain di HP sekecil ini. Terus kalau misalnya kalian butuh aplikasi banyak untuk menjalankan multitasking atau kalian punya tangan yang kecil, itu cocok untuk menggunakan iPhone SE ini. Tetapi jika kalian untuk konsumsi media, kemudian kalian mau gaming, kalian mau kerja untuk kerjaan sehari-hari yang membutuhkan layar yang besar supaya mudah dilihat, itu menurut saya iPhone SE ini bukan menjadi pilihan yang tepat. Mungkin kalian bisa menabung untuk membeli Samsung Galaxy S20 FE atau Poco F3 baru, itu di harga mungkin lebih mahal daripada harga 4 jutaan, tetapi menurut saya performanya itu masih bisa ditandingkan dengan iPhone SE. Tapi jika kalian nggak mau untuk menabung atau untuk spend lebih, kalau di 4 jutaan, menurut saya Samsung Galaxy A52 ini bisa lebih banyak untuk menyelesaikan kebutuhan sehari-hari dengan yang membutuhkan kalian untuk menggunakan layar besar. Jadi lebih enak dilihat. Meskipun prosesornya di sini kalau untuk dibuat gaming nggak bisa settingan ultra high karena ya keterbatasan prosesornya. Sekian guys video kali ini. Jika kalian ada kritik saran dapat ditambahkan di kolom komentar, dan jika kalian suka mohon di like dan di subscribe. Terima kasih guys, see you on the next video, bye bye.